Selama ribuan tahun, kisah Bahtera Nuh telah diceritakan dan ditafsirkan oleh berbagai generasi. Alkitab menyampaikannya dengan bahasa yang ringkas, namun memberi beberapa detail yang sangat spesifik, seperti ukuran bahtera, bahan pembuatannya, serta tujuan pembangunannya. Namun ada satu hal yang justru tidak banyak dijelaskan, yaitu bagaimana perintah itu diwujudkan secara teknis di dunia nyata. Bagaimana manusia pada masa itu membangun sebuah struktur kayu raksasa tanpa teknologi modern. Video ini tidak bertujuan mengklaim satu kebenaran tunggal. Yang akan kita lakukan adalah memisahkan antara apa yang memang tertulis dalam teks dan apa yang selama ini direkonstruksi oleh manusia modern sebagai kemungkinan yang masuk akal. Untuk memahami Bahtera Nuh, kita perlu kembali ke sumber utamanya terlebih dahulu, yakni teks Alkitab itu sendiri. Kitab Kejadian menyebutkan ukuran bahtera dengan sangat spesifik. Panjangnya sekitar 137 meter, lebarnya sekitar 23 meter, dan tingginya terdiri dari 3 tingkat. Ukuran ini bukan ukuran simbolik. Jika dibandingkan dengan struktur kayu di dunia kuno, bahtera digambarkan sebagai bangunan yang luar biasa besar. Alkitab juga menyebutkan beberapa elemen penting lain, diantaranya bahan pembuatannya dari kayu, lapisan ter yang sejenis aspal atau zat perekat tahan air di bagian dalam dan luar, ruang-ruang atau kompartemen, sebuah pintu di sisi bahtera, serta sebuah bukaan di bagian atas. Namun menariknya, setelah menyebutkan semua spesifikasi ini, Alkitab berhenti. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana kayu itu dipotong, bagaimana struktur itu disusun, atau berapa lama proses pembangunannya berlangsung. Hal inilah yang kemudian membuka ruang interpretasi. Dalam kajian sejarah, ketidakjelasan semacam ini bukanlah hal yang aneh. Banyak teks kuno lebih menekankan makna dan tujuan, bukan detail teknis. Karena itu, segala gambaran teknis yang kita lihat hari ini perlu dipahami sebagai usaha manusia di masa modern untuk mengisi celah tersebut, bukan sebagai keterangan langsung dari teks. Jika bahtera memang dibangun di dunia kuno, maka tantangan pertama yang logis adalah soal lingkungan. Sebuah struktur kayu raksasa tidak bisa dibangun di sembarang tempat. Dibutuhkan lahan yang luas, relatif datar, dan cukup kuat untuk menopang beban kayu dalam jumlah yang sangat besar. Kitab Kejadian memberikan satu petunjuk penting tentang kondisi dunia pra-air-bah. Disebutkan bahwa air muncul dari dalam bumi dan membasahi permukaan tanah. Banyak penafsir memahami ini sebagai gambaran lingkungan yang lembab, bahkan basah secara alami. Dalam kondisi seperti itu, pembangunan struktur besar menjadi jauh lebih sulit. Tanah yang lembab bisa berubah menjadi lunak, alat sederhana mudah tenggelam, dan kayu menyerap air sebelum sempat digunakan. Alkitab tidak menjelaskan bagaimana masalah ini diatasi, tetapi secara logis, persiapan lahan menjadi tahap yang sangat krusial. Pekerjaan seperti meratakan tanah, membersihkan area, memindahkan batu besar, dan mengatur aliran air sederhana mungkin menjadi bagian penting dari proses awal. Ini bukan pekerjaan yang dramatis, tetapi justru menentukan apakah bangunan raksasa itu bisa berdiri dengan stabil. Alkitab menyebut kayu gofir sebagai bahan utama bahtera. Jenis kayu ini sering diasosiasikan dengan kayu keras seperti cemara atau cypress yang dikenal kuat dan relatif tahan terhadap kelembapan. Namun tantangan terbesar bukan hanya memilih jenis kayu, melainkan jumlah dan ukurannya. Jika bahtera benar-benar dibangun sesuai ukuran yang disebutkan, maka volume kayu yang dibutuhkan sangat besar. Menebang pohon-pohon besar dengan alat sederhana bukan pekerjaan singkat, melainkan proses panjang yang membutuhkan tenaga, kesabaran, dan konsistensi. Setelah kayu ditebang, muncul tantangan berikutnya, yaitu pemindahan. Di dunia tanpa mesin, memindahkan batang kayu raksasa bukan perkara mudah. Dalam sejarah teknik kuno, manusia sering menggunakan gelondongan kayu, tali, dan tuas untuk menggeser beban berat secara perlahan. Alkitab tidak menyebut metode ini secara eksplisit, namun teknik serupa telah dikenal luas oleh berbagai peradaban kuno, sehingga sering digunakan dalam rekonstruksi modern sebagai ilustrasi yang masuk akal. Masalah lainnya adalah panjang struktur itu sendiri. Tidak ada pohon tunggal yang cukup panjang untuk menjadi balok utama bahtera. Artinya, balok-balok besar hampir pasti harus disambung. Teknik sambungan kayu telah dikenal sejak lama, menggunakan pasak dan sistem penguncian yang kuat tanpa paku modern.
Semua ini menunjukkan bahwa pembangunan Bahtera jika dipahami secara teknis bukan sekedar soal iman, tetapi juga soal keahlian konstruksi dunia kuno. Setelah struktur utama berdiri, tantangan belum selesai. Alkitab menyebut bahwa bagian dalam Bahtera dibagi menjadi kompartemen atau ruang-ruang kecil. Istilah yang digunakan menunjukkan adanya pembagian yang teratur, bukan ruang kosong besar. Namun Alkitab tidak memberikan denah atau penjelasan detail tentang tata letak interior. Karena itu, rekonstruksi modern mencoba membayangkan pengaturan yang masuk akal. Pembagian ruang dianggap penting untuk menjaga ketertiban, mencegah kekacauan, dan menjaga keseimbangan struktur. Pertanyaan lain yang sering muncul adalah soal ventilasi. Alkitab hanya menyebut satu bukaan di bagian atas Bahtera. Apakah satu bukaan cukup untuk menopang kehidupan selama berbulan-bulan? Teks tidak memberi jawaban pasti. Karena itu, berbagai ilustrasi modern menambahkan kemungkinan jalur sirkulasi udara internal atau sistem ventilasi sederhana. Namun semua ini tetap berada di wilayah interpretasi, bukan keterangan historis yang pasti. Hal serupa berlaku untuk penyimpanan makanan, pengelolaan limbah, dan rutinitas harian. Semakin kita mencoba membayangkan kehidupan di dalam Bahtera secara realistis, semakin jelas bahwa banyak detail memang tidak dijelaskan oleh teks. Satu detail yang disebutkan dengan jelas adalah keberadaan pintu di sisi Bahtera. Dalam struktur apapun, pintu merupakan titik paling rentan, terlebih pada bangunan yang harus kedap air. Alkitab tidak menjelaskan bagaimana pintu ini dibuat atau dikunci. Rekonstruksi modern biasanya membayangkan rangka kayu yang diperkuat dan sistem pengunci sederhana, tetapi semua itu bersifat hipotesis. Yang ditekankan oleh teks justru maknanya. Setelah semua makhluk masuk, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang menutup pintu Bahtera. Di titik ini, kisah Bahtera bergeser dari persoalan teknik menjadi persoalan simbolik. Ketika air bah dimulai, peristiwa itu digambarkan sebagai sesuatu yang sangat besar. Air muncul dari dalam bumi dan turun dari langit. Air naik hingga Bahtera terangkat dan mengapung, tanpa layar, tanpa kemudi, dan tanpa kendali manusia. Setelah air mulai surut, Alkitab menyebut Bahtera berhenti di pegunungan Ararat. Namun teks tidak memberikan lokasi geografis yang spesifik menurut peta modern. Karena itu, hingga hari ini, klaim-klaim penemuan Bahtera di lokasi tertentu masih menjadi perdebatan. Sebagian orang meyakini klaim tersebut, sementara yang lain menunggu bukti yang lebih kuat. Dalam perspektif sejarah dan arkeologi, belum ada kesimpulan yang disepakati secara universal. Dan disinilah batas antara iman dan penelitian ilmiah menjadi jelas. Kisah Bahtera Nuh tetap hidup bukan karena semua detailnya bisa dibuktikan, tetapi karena ia terus mengundang manusia untuk bertanya, menafsirkan, dan merenungkan maknanya. Bahtera Nuh bukan hanya kisah tentang sebuah bangunan raksasa. Ia adalah pertemuan antara teks suci dan upaya manusia modern untuk memahami masa lalu dengan logika dan pengetahuan yang dimilikinya hari ini. Sebagian detail mungkin tidak akan pernah bisa diverifikasi secara historis. Namun, justru karena itulah kisah ini tetap relevan, melintasi zaman dan peradaban. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.